teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah lanjutan Asep ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini episode terakhir ya, di bagian pertama. Jadi teman-teman harap terus menyaksikan kelanjutan dari kisahnya nanti di episode kedua. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Asep mengajak bundanya pulang ke rumah ayahnya. Dan setelah sampai di rumah, Asep melihat ayahnya sedang menonton televisi. Kemudian Asep menghampiri ayahnya dan bertanya kepada ayahnya, apa ia sudah nikah lagi? Dan ayahnya menjawab iya, dan ia akan memperkenalkan Asep ke ibu barunya. Tapi Asep malam itu sangat letih, sehingga ia mau pulang terlebih dahulu. Dan mungkin lusa Asep baru bisa menemui ibu barunya tersebut. Dan setelah mencium tangan ayahnya, Asep pun meninggalkan rumahnya. Dan ketika Asep sudah berada di belakang setir mobil, ia bertanya-tanya di dalam hati. Ayahnya begitu serius mau memperkenalkan istri barunya pada Asep. Memang ayahnya tak pernah salah memilih calon istri. Baik mama maupun bundanya sama-sama di atas rata-rata kecantikannya. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali Asep sudah berangkat menuju rumah manti. Sengaja ia memakai sedan hitamnya karena takut dikritik oleh manti. Asep berangkat sepagi mungkin karena takut kalau manti sudah pergi ke kantor perusahaannya. Manti menyambut kedatangan Asep dengan ceria. Kemudian Asep menerangkan transaksi yang sudah ia lakukan dengan menggunakan dana perusahaannya itu sudah selesai. Dan setelah beberapa lama menjelaskan, Manti berangkat ke kantor perusahaannya. Dan Asep pun meninggalkan rumah itu menuju rumah ibunya. Karena Asep ingin tahu perkembangan FO yang sudah ia berikan kepada ibunya tersebut. Ibunya tampak senang sekali melihat kedatangan Asep. Dan Asep tidak ada niatan selain mengunjungi ibunya tersebut. Maka ia pun ingin mengajak ibunya ke sebuah tempat. Dan beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah di dalam kantor dealer mobil. Dan ibunya tidak bisa menolak lagi setelah Asep membelikan mobil yang tidak terlalu murah, tapi juga tidak terlalu mahal.
Keuntungannya dalam pembelian kebun kelapa sawit itu sangat banyak. Karena itu, ia membelikan mobil untuk ibunya tersebut. Dan setelah sedan itu dibayar, mata ibunya tampak berlinang-linang air mata. Dan ibunya pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Asep. Dan keesokan harinya urusannya lain lagi. Pagi-pagi Asep sudah berada di dalam sedan barunya, menuju kampungnya lagi. Tapi kali ini bukan mau ke rumah ayahnya, melainkan mau ke rumah istri ketiga ayahnya, yang katanya di seberang puskesmas dan banyak pohon bunga matahari di pekarangannya. Rumah itu tidak sulit ia temukan, karena rumah itu masih berada di wilayah kampungnya sendiri. Hanya saja Asep belum kenal dengan pemilik rumah megah yang halamannya banyak pohon tersebut. Asep membelokkan sedan ke pintu pagar besi yang terbuka. Asep menghentikan mobilnya di depan pintu garasi yang tertutup itu. Dan ayahnya muncul di ambang pintu depan, menyambut Asep dengan wajah ceria. Kemudian ayahnya mengajak Asep untuk masuk ke dalam. Dan ayahnya menjelaskan bahwasanya ibu barunya itu sedang mandi.
Tak lama kemudian muncul seorang wanita muda yang usianya Asep taksir di bawah 25 tahun. Ayah bisa saja memilih istri semuda dan secantik itu. Tapi Asep ingat kata-kata ayahnya tempo hari, bahwa ayahnya hanya menuruni aura kinasian dari kakek buyutnya, aura pesona, untuk menundukkan hati perempuan semata. Karena ayahnya terlalu banyak melanggar pantangan 7 turunan dari almarhum kakek buyutnya. Kemudian ayahnya menyuruh Asep untuk berkenalan dengan ibu tirinya tersebut. Kemudian Asep berjabatan tangan dengan wanita itu yang bernama Hasanah. Tapi Asep disuruh oleh ayahnya memanggil dengan sebutan Mami agar tidak tertukar dengan ibu tirinya yang lainnya. Kemudian mereka pun duduk di sofa tersebut dan ayahnya mulai berbicara kepada mereka berdua bahwasanya Mami Hasanah ini juga ingin punya keturunan. Dan sebagai jalan keluarnya, Asep disuruh mewakilkannya. Maminya hanya mengangguk sambil menyaut bahwasanya ia akan mengikuti petunjuk suaminya. Dan karena sudah clear, jadi ayahnya mau berangkat ke kebun, dan semua apa yang dilakukan Asep dan maminya itu, ayahnya sangat merestuinya. Kemudian ayahnya pun keluar lewat pintu depan. Asep mengusulkan ingin mengajak mami barunya itu ke vilanya karena di sana bisa lebih bebas dan nyaman. Dan rencananya mereka akan menginap beberapa malam di villa tersebut. Kemudian maminya pun pergi ke kamarnya untuk ganti pakaian serta menyiapkan beberapa baju untuk ganti. Sampai akhirnya dia muncul lagi. Ia membawa tas kecil dan sebuah koper merah yang bisa diseret. Jadi ada 2 koper di bagasi Asep. Koper maminya dioper sendiri, karena di dalam bagasinya selalu tersimpan koper berisi pakaian Asep, agar tidak kesulitan kalau ada acara mau menginap seperti saat ini. Setelah menyimpan koper mami di bagasi, Asep membuka pintu kiri depan untuk maminya masuk ke dalam mobil. Kemudian Asep masuk ke belakang setir mobilnya. Jarak dari kampung ke villa hadiah dari Tante Saron itu memang agak jauh, sehingga dibutuhkan waktu lebih dari sejam untuk mencapainya. Namun Asep senang mengemudikan mobilnya.
3 hari bersama maminya di villa adalah sesuatu yang luar biasa bagi Asep dan juga bagi maminya. Ibu tirinya yang ketiga itu penuh dengan pesona dan daya tarik, sehingga Asep bisa bebas melakukannya selama 3 hari 3 malam itu. Maminya yang bernama Hasanah itu tampak senang dan semakin dekat pada Asep. Bahkan ketika mereka mau meninggalkan villa, maminya kelihatan enggan untuk masuk ke dalam mobil. Dan setibanya di rumah maminya, Asep langsung menghubungi ayahnya lewat handphone untuk memberitahu bahwa maminya sudah ia antarkan ke rumah. Dan Asep kalau bisa disuruh untuk ke kebun dahulu. Beberapa saat kemudian Asep sudah mengeluarkan mobilnya dari pekarangan rumah mami, lalu menjalankan menuju kebun ayahnya. Hanya dibutuhkan waktu 10 menit, mobilnya sudah tiba di kebun ayahnya yang letaknya memang di pinggir jalan aspal itu. Asep melihat ayahnya sedang duduk di saung sambil memperhatikan sawahnya yang sudah dekat musim panen. Dan sepulangnya dari kebun durian hibrid yang belum berbuah itu, Asep pulang ke rumah megahnya hadiah dari Tante Saron itu. Bukan menuju hotel yang sedang super sibuk. Kali ini kepulangannya bukan atas sebuah keinginan. Ia pulang hanya ingin melihat Jelita yang belum bisa apa-apa dan masih di bedong itu. Asep sudah berani mengais dan membawanya ke depan rumah. Dan Mama Lani meski baru melahirkan, hanya seminggu istirahat dari kegiatan di FO, lalu aktif lagi seperti biasa. Sementara Jelita diurus oleh babysitter bersertifikat. Karena Asep datang, Mama Lani meninggalkan FO khusus untuk menemui Asep dengan sorot kangen pada Asep. Pada saat itulah ia berikan Jelita pada babysitter bernama Dora itu, karena Asep juga sudah kangen pada Mama Lani. Dan ketika Mama Lani sudah berangkat ke FO lagi, Asep menerima panggilan dari ibu kandungnya yang memberitahukan bahwasanya Tante Lin akan membantunya kerja di FO tersebut. Dan Asep sangat senang bisa menempatkan ibu dan adiknya itu secara layak. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya di season kedua ya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Selamat